Ampun, ampuni kami. Ampun, ampuni kami. Segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasamu, dan terhingga batasnya. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasamu, dan terhingga batasnya. Ampun, ampuni kami. Ampun, ampuni kami. Segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasamu, dan terhingga batasnya. Ampun, ampuni kami. Ampun, ampuni kami. Segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasamu, dan terhingga batasnya. Ampun, ampuni kami. Ampun, ampuni kami. Segala dosa kami. Bapa kami yang
di surga. Mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami.
segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Mikael kasihlah nama Bapa Yeshua Amasia Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber segala-galanya, di dalam setiap hati orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman-Nya dan menjadi pelaku firman-Nya. Janganlah engkau membuang waktumu dengan hal-hal duniawi, tetapi pergunakanlah waktu ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah di dalam hatimu, yaitu angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main. Bertobatlah di dalam setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, subuh, dan jagalah segala perkataanmu, baik itu perkataan melalui mulut, hati, pikiran, perbuatan, baik lisan maupun tulisan, harus dikontrol. Jangan sampai semua itu melahirkan dosa di dalam hatimu, yang engkau membuka lowongan untuk iblis ataupun Lucifer masuk di dalam hatimu, sehingga engkau melahirkan hal-hal dosa di dalam hatimu. Kalau hal-hal dosa lahir di dalam hatimu, maka engkau akan ditimpa oleh murka dari surga, dari Tuhan Yesus Kristus, yang memerintahkan para malaikat-malaikatnya menghukum dunia ini. Sebab manusia sudah jauh dari kepada jalan kebenaran. Firman yang mereka baca cuma di bibir mulut, tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman-Nya, sebab mereka tidak mau mengambil tindakan pertobatan di dalam hari lepas hari, sehingga
bencana alam terjadi di dalam dunia ini. Baik bencana alam maupun bencana iman. Sebab umat manusia sudah jauh dari hal-hal kebenaran, hal kekudusan, kesucian hidupnya. Mereka tidak menjaga semua itu dengan kekudusan hatinya. Sehingga banyak bencana-bencana alam terjadi dalam dunia ini. Contohnya pada tanggal 6 Februari 2023, di mana Turki memakan korban banyak akibat kehangkuan kesombongan hidup yang tidak mau bertobat, berbalik kepada kebenaran firman, sehingga terjadilah gempa bumi 7,8 magnitudo, sehingga banyak mengakibatkan korban yang meninggal dunia atau urip itu 10.000 lebih, bisa sampai melebihi dari 20.000. Yang kena celaka begitu banyak kekayaan mereka, apa yang mereka tampung dalam dunia ini, yang tidak menjadi pelaku-pelaku firman, kekayaan dunia ini mereka musnah karena kesombongan hidup yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran. Sehingga bencana alam terjadi dalam dunia ini. Contoh di belakang saya ini adalah Jayapura. Jayapura ini saat ini diguncang-guncang oleh bencana-bencana alam maupun bencana iman. Karena orang Jayapura belum juga bertobat. Kalau orang Jayapura tidak bertobat, maka ada gempa bumi 20 magnitudo yang membuat tsunami Jayapura bisa semuanya tenggelam. Karena mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus. Masih ada kehangkuan-kehangkuan di dalam dirimu, baik anak kecil maupun orang dewasa. Jikalau mereka membuang segala kehangkuan-kehangkuan yang ada di dalam dirimu, baik engkau rohani engkau jasmani, maka kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai dan selalu melindungi setiap orang yang berserah, yang berharap akan kebenaran firman dari kuasa surga. Janganlah engkau pergunakan waktu ini dengan hal duniawi yang membuat hidupmu binasa di dalam api neraka. Tetapi ambillah tindakan pertobatan di dalam hari lepas hari. Janganlah engkau mencintai dunia ini. Jikalau engkau mencintai dunia ini, engkau akan binasa. Tetapi jikalau engkau mencintai surga, walaupun hidupmu binasa di dalam dunia ini, tetapi engkau akan memperoleh hidup yang kekal, yaitu di dalam kerajaan surga, akan menjadi saksi-saksi surga. Jangan takut untuk menyampaikan kesaksian kebenaran firman pada saat ini. Meskipun dunia membencimu, orang-orang membencimu, tetapi ingat, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu menutupi dan melindungi engkau di mana saja pun engkau berada. Walaupun engkau mati martir demi nama Bapa Yesua Masih Elohim, Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Nya, maka engkau akan dibangkitkan. Karena semua itu kehendak surga, kehendak Bapa Yesua Masih Elohim. Kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan, walaupun mereka membunuh engkau, tidak akan engkau rip atau meninggal. Karena engkau terlindungi oleh kuasa surga. Dan engkau akan menjadi saksi-saksi surga. Karena menjadi saksi surga itu tidak mudah. Dia harus bisa menghadapi ujian dan cobaan, makian dari dunia dan orang-orang yang disayangi. Bahkan dia akan dijauhi. Mereka akan bilang kau orang gila, orang sinting, orang halusinasi.
Sebab mereka tidak mengerti tentang dimensi-dimensi roh, rahasia-rahasia surga supernatural. Karena mereka tidak mau mengambil tindakan pertobatan melepaskan segala pengampunan yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka jauh daripada al kebenaran. Mereka bukan menjadi pelaku-pelaku firman. Jika mereka melihat ada orang yang kena bencana alam, ibu janda, benar janda yang bukan janda yang memuaskan hawa nafsumu. Amin. Tetapi ibu janda benar janda dan orang miskin, orang terlantar, mereka kena bencana alam. Jikalau Bapa ya Tuhan Yesus Kristus menggerakkan hatimu untuk engkau menolong mereka, baik lewat doamu, lewat danamu, lewat material maupun makanan yang engkau lakukan, lakukanlah semua itu dengan ketulusan hatimu. Mereka engkau mau transfer danamu, tapi lakukanlah semua itu dengan tersembunyi, sehingga jangan manusia memujimu, tetapi biarlah Tuhan Yesus Kristus dan para saksi surga memujimu. Karena apa yang kau berikan melalui tangan kanan, jangan tangan kiri mengetahuinya. Tetapi berikanlah semua itu demi nama Bapa Yesua Masih Elohim. Jangan menahan kebaikan yang ada di dalam dirimu. Jika engkau bisa melakukan hari ini, jangan engkau menunda-nunda lagi. Karena hidup ini seperti uap. Hari ini engkau ada, sebentar engkau tidak ada. Artinya begini, setengah detik menentukan kapan engkau akan hidup dalam dunia ini, kapan engkau meninggal atau rib. Jadi, masih ada waktu pada saat ini. Pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Membuang segala kehangkuan hidupmu. Baik angku rohani, angku jasmani. Sombong bukan main. Jangan mencintai jabatan dunia ini. Jabatan dunia ini cuma sementara. Janganlah kita mencintai jabatan dunia ini. Tetapi baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus, di hadapan manusia, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Walaupun sakit menjadi pelaku firman, mereka caci maki, mereka fitnah, segala lontaran hawa nafsu yang mereka lampiaskan kepada kita. Itu karena kenapa? Karena roh Lucifer, roh iblis ada di dalam diri mereka. Tidak ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri mereka, mereka tidak akan menghina para saksi-saksi surga atau menghina anak-anak Tuhan. Karena pada saat ini Nabi Yoel, kitab Don Yoel yang berbicara tentang di mana karunia roh dicurahkan, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang, mulai anak kecil dengan sampai orang dewasa, untuk menyatakan kehendak surga, menyampaikan tentang kejadian yang baik saat ini dan berikutnya. Memang Roh Kudus itu satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, tapi karunia itu berbeda-beda. Ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk memberkati, ada karunia untuk bernubuat, segala tugas, profesi yang diperintahkan oleh surga itu berbeda, tetapi semua satu roh yang mengerjakan semuanya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Artinya engkau harus menyembah Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Buanglah segala kehangkuan yang ada di dalam dirimu, baik angku rohani maupun angku jasmani. Jauhkanlah semua itu dari hadapanmu dan merendahkan diri dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Pada saat ini di alam roh masih terjadi peperangan. Di alam roh dan dunia nyata, efek dunia yaitu gempa bumi segala macam. Karena manusia kalau tidak bertobat, maka semuanya akan mendapat bagian di dalam pembinasaan. Jadi setiap daerah, setiap negara sudah ditandai bendera warna hitam adalah di mana daerah yang kena bencana-bencana alam, banyak makan korban, banyak rib atau meninggal. Kalau bendera warna merah, yaitu di mana daerah itu akan diperingati supaya untuk bertobat tetapi tidak makan korban. Bendera warna putih adalah mereka yang sudah bertobat dan daerah itu, negara itu dilindungi. Tetapi dalam negara yang dilindungi, kalau dia berbuat dosa lagi, maka ada teguran, itu bendera merah. Kalau dia masih berbuat dosa, maka jadilah bendera warna hitam. Sehingga bencana alam, bencana iman akan terjadi dan banyak engkau
meninggal atau rip karena kehancuran kesombongan hidup, yang tidak mau bertobat dan berbaliklah kepada jalan kebenaran. Jadi masih ada waktu ini Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena saat ini Jayapura mereka semua lagi was-was, mereka ini di dunia ini lagi was-was karena takut kepada bencana alam. Janganlah engkau takut kepada bencana alam, takutlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala seluruh alam semesta ini. Tetapi kalau engkau takut kepada surga, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan melepas segala pengampunan dalam hidupmu, dosa-dosamu, maka engkau akan terlindungi, daerahmu, negaramu akan terlindungi oleh kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman dan merendahkan diri. Ambillah tindakan pertobatan dan berpuasa. Di dalam berpuasa engkau dapat kuasa. Coba pada saat ini kuasa surga dicurahkan 2 kali lipat. Masih ada waktu, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Amin. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami, Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami, Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Biarlah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus selalu menguatkan setiap orang yang selalu mengandalkan campuran tangannya di mana saja pun berada. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin. Dengarlah setiap pesan surga yang disampaikan oleh saksi surga, baik Nabi Enok, Nabi Elia, mempelai-mempelai Bapa Yahweh, bintang-bintang Bapa Yahweh, dan malaikat-malaikat Bapa Yahweh. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Dengarlah setiap kesaksian disampaikan oleh setiap saksi surga, setiap anak-anak Tuhan, baik anak kecil sampai bayi sampai orang dewasa, yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus dengan begitu dahsyat. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua.
dan lepaskanlah segala pengampunan yang ada dalam diri kita semua. Amin. Biarlah damai di bumi, damai di surga, damai di surga, damai di bumi. Biarlah namamu Bapa Yesua Masyihul Holim, Tuhan Yesus Kristus yang selalu dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Dadah, berjaga-jagalah dalam setiap waktu, karena saat ini para malaikat surga dan Tuhan Yesus Kristus lagi menghukum setiap daerah, setiap wilayah, setiap negara di mana mereka yang tidak mau bertobat, maka hukuman-hukuman itu akan datang di setiap tempat, setiap daerahmu bagi mereka yang tidak mau bertobat. Berjaga-jagalah, berdoalah, ambillah doa berantai dan setiap penyembahan yang sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan, maka setiap doa yang lahir dari iman akan melahirkan aliran-aliran surga, kuasa surga, maka engkau dan keluargamu akan ditutupi, dibungkus, akan dijaga bahkan negaramu. Shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Dadah.